Oke, kira-kira di sini kita belajar apa ini ya Bu Bidan ya terkait dengan keluhan yang dirasakan oleh si ibu ya. Kita bicara tentang menopause ya. Tapi kenapa menopause kan usianya masih 37 tahun, Ibu nggak mungkin menopause. Apakah dia itu mengalami menopause dini? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena apa? Untuk menjadikan seseorang perempuan masuk menjelang masuk ke dalam tahapan menopause, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang justru akan mempercepat seorang ibu untuk masuk ke dalam tahapan menopause ya. Nah, jadi kata kunci di dalam kita fokus kepada pertanyaan ya. Kita bicara hormon ya. Banyak beberapa hormon yang mempengaruhi kesehatan reproduksi kita sebagai seorang perempuan. Tapi yang dibicarakan di sini adalah bukan penurunannya, tapi justru peningkatan. Bukan berarti dengan usia kita bertambah, hormon semakin menurun. Tapi di sini yang diminta itu dia meningkat. Ya, terjadi peningkatan hormon yang nanti akan mempengaruhi kualitas kita sebagai seorang perempuan pada usia lepas dari 40 tahun. Nah, ditemukan di sini bahwasanya ibu mengalami menstruasi datang lebih cepat sejak 8 bulan. Itu merupakan kata kunci. Karena apa? Karena dengan datangnya haid ibu lebih cepat, berarti dimungkinkan di sini siklus dari menstruasinya itu kurang dari 21 hari. Ya, kurang dari 1 hari sehingga berkemungkinan dia akan datang cepat, mungkin 2 kali dalam sebulan, ya kemungkinan seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan jantung berdebar-debar ya, jantung berdebar-debar, kemudian darah haid sedikit ya, sudah ada pengurangan dari volume darah yang dikeluarkan per vaginam, kemudian rambut rontok, berkeringat ya, hot flash, kemudian adanya gangguan tidur. Di sini bukan gangguan tidur memikirkan seseorang, Mas, tapi karena dikarenakan dengan status kesehatannya yang mulai menurun. Ditambah lagi dengan riwayat operasi pengangkatan rahim. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, secara alamiah, menopause akan terjadi pada wanita sampai pada usia berhentinya haid. Ya, jadi menopause yang kita alami tidak akan langsung terjadi begitu saja secara definisi operasional akan terjadi antara usia lebih dari 40 sampai 50 tahun tidak. Ya, kalau ada faktor predisposisinya kemungkinan seorang perempuan akan cepat mengalami ataupun masuk ke dalam tahapan menopause. Jadi artinya menopause yang dialami oleh seorang perempuan tidak akan langsung terjadi secara tiba-tiba dan siklus dari menstruasinya akan berhenti begitu saja. Namun ada beberapa tahapan yang akan terjadi sebelum seorang perempuan itu benar-benar sudah tidak mengeluarkan darah menstruasi lagi. Ya, mungkin kalau lebih tepatnya itu 1 tahun penuh dia tidak datang haid, maka dia sudah masuk ke dalam tahapan menopause. Walaupun memang ada perubahan-perubahan terkait dengan siklus menstruasinya, kemudian banyak atau tidaknya darah yang dikeluarkan. Jadi tahapan itu ada pre, ada peri, ada menopause, ada postmenopause. Nah, bicara mengenai menopause, berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi pada usia antara 40 sampai 50 atau mungkin ada beberapa referensi antara 45 sampai 55 tahun ya. Jadi seorang wanita dikatakan sudah menopause jikalau tidak lagi mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut dan tentunya ditandai beberapa tanda dan gejala ya. Um, kita seperti yang ada di dalam soal kita temukan di sini dia melakukan, Mas digeser apanya? Slide-nya, Ibu. Slide-nya. Oke. Ditemukan di sini terjadinya si ibu riwayat operasi pengangkatan rahim. Ya, jadi ada riwayatnya, artinya si ibu sudah mengalami histerektomi. Ya, kita tahu histerektomi ini merupakan prosedur dari operasi untuk mengangkat rahim, ya, dan sudah pasti itu juga tergantung kepada jenis histerektominya, apakah leher rahim, atau apakah saluran telur, atau justru kedua indung telurnya juga diangkat. Sudah pasti ini mempengaruhi dan terjadinya gangguan di dalam
rahim, ya, baik itu tuba falopi, kemudian sel indung telur yang tidak akan bisa lagi ditangani dengan tindakan yang lain. Jadi kalau seandainya seorang wanita memang tidak akan langsung mengalami menopause, tapi cenderung akan mengalami menopause lebih awal jikalau dia memiliki riwayat histerektomi, apalagi kalau seandainya kedua indung telurnya ikut diangkat. Nah, kemudian berbicara mengenai menstruasi yang tidak teratur, ya, kadang terlambat, kemudian juga datangnya lebih awal dari biasanya, atau diistilahkan terjadinya oligomenore, ya, terkait dengan siklus. Kemudian ditemukan lagi adanya rambut rontok daripada si ibu, ya. Rambut rontok itu terjadi karena adanya perubahan hormon, ya, misalnya pada saat persalinan, atau mungkin karena mereka ada gangguan daripada polycystic ovary syndrome, atau kita istilahkan dengan PCOS. Jadi dengan rambut yang rontok itu akan terjadi pelepasan daripada rambut secara berlebihan. Nah, tentunya kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya penipisan rambut, atau mungkin justru mengarah kepada terjadinya kebotakan. Jadi baik sementara maupun permanen yang terjadi sedikit-sedikit atau justru akan terjadi banyak secara tiba-tiba. Nah, kemudian mudah berkeringat, ya, atau disilahkan dengan hot flash, ya. Jadi kelenjar keringat itu akan bekerja secara terus-menerus sehingga akan menghasilkan kelebihan keringat yang tentunya tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga pada akhirnya dia lebih gampang untuk berkeringat. Kita tahu bahwasannya berkeringat itu merupakan proses alami untuk menjaga suhu tubuh untuk tetap normal. Jadi sebab kalau suhu tubuhnya terlalu tinggi itu sudah pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik, ya, misalnya serangan jantung itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian sulit tidur, ya. Sulit tidurnya itu bukan karena apa-apa, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, mikirin ini, mikirin itu. Enggak, itu akibat dari adanya ketidaknyamanan terkait dengan berkeringat panas tadi, atau disilahkan dengan hot flash, gerah secara tiba-tiba, baik itu bagian leher, kemudian bagian dada, yang justru tidak membuat rasa nyaman kepada si pasien ataupun kepada ibu sendiri. Kemudian ditambah lagi dengan jantung berdebar-debar. Nah, jantung yang berdebar-debar itu dikaitkan dengan jantung yang berdenyut terlalu kuat, terlalu cepat, kemudian tidak beraturan. Jadi sensasi yang dirasakan oleh si pasien itu akan membuat penderita merasa tidak nyaman, ya. Kondisi ini biasa terjadi, ya, misalnya setelah olahraga, kemudian stres berat, kemudian efek samping dari obat, ataupun mungkin si ibu tersebut memiliki penyakit tertentu sehingga menyebabkan jantungnya berdebar-debar, atau mungkin ditambahkan dengan adanya perubahan hormon yang dirasakan oleh si ibu. Nah, berbicara mengenai hormon seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih hormon yang mempengaruhi sehingga pada akhirnya terjadilah kondisi yang dirasakan oleh si ibu? Kadar FSH, ya. Jadi kadar FSH kalau seandainya meningkat itu justru kalau seandainya kadar FSH atau hormon FSH meningkat di dalam darah si ibu, maka itu menjadi pertanda dari kejadian dari menopause, ya. Nah, jadi berdasar dari FSH ini, ya, antara LH dia hampir sama. Kalau FSH itu dia diproduksi di kelenjar hipofisis yang berperan penting dalam sistem reproduksi dan mampu untuk mengendalikan siklus menstruasi dan produk sel telur di ovarium. Tapi dikarenakan terjadinya peningkatan pada yang dialami oleh si ibu, sehingga pada akhirnya menyebabkan kejadian pertanda untuk mengarah ibu masuk ke dalam tahapan menopause. Nah, kemudian berbicara mengenai hormon-hormon yang lainnya, misalnya estrogen, ya, estrogen itu merupakan hormon yang diproduksi oleh ovarium ataupun indung telur, ya, kemudian diproduksi juga oleh kelenjar adrenatal. Nah, kemudian kalau bicara oksitosin, itu hormon yang dihubungkan dengan gairah pada pasangan dan juga berfungsi untuk membuat persalinan menjadi lebih terjadi secara normal.
yaitu oksitosin. Kalau adrenalin itu berhubungan dengan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal atau otak, ya di mana tubuh berupaya untuk melepaskan hormon ini saat kita stres. Kalau endorfin itu terkait dengan rasa nyeri, ya ketika kita sakit maka diberikan endorfin, mengurangi rasa sakit. Jadi berdasarkan yang disampaikan tadi, yang mendekati kepada peningkatan hormon yang dipengaruhi oleh kondisi ibu, maka jawabannya itu adalah FSH. Karena apa? Karena dengan kadar FSH yang tinggi akan mempercepat si ibu untuk masuk kepada tahapan menopause, mempercepat gitu. Walaupun usianya masih muda ya, 37 tahun. Kemungkinan itu bisa terjadi. Begitu Mas Diki. Oke, terima kasih nih Ibu Deti untuk penjelasannya. Panjang juga ya Bu penjelasannya. Ya, kalau hormon itu memang sesuatu yang memang harus dijelaskan, Mas. Kecuali kita bicara mengenai persalinan, rencana asuhan apakah tanpa dijelaskan pun si ibu bidan kita sudah selalu mengalami dan tahu. Kalau hormon ya memang harus dijelaskan gitu. Oke Ibu, terima kasih. Gimana Bunda-Bunda, ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2? Oh, sangat jelas nih. Yang lainnya gimana nih? Baru satu doang, satu orang nih, Kak Anika. Oke, berarti mau lanjut untuk ke soal nomor 3? Oke, dilanjut. Saya harap di soal nomor 3 ini sudah mulai banyak yang berani bersuara ya, Bu, Ya. untuk Oh, menyampaikan nih. iya. Jadi tips dari saya baca lagi tentang hormon ya, Bu, karena saya ingatkan lagi hormonnya selalu keluar dalam ujian UKOM.